Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri. Karena itu, judul materinya pada kesempatan ini adalah grafik fungsi trigonometri. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri, mari kita memperhatikan hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan grafik sin, grafik cos, dan grafik tangen dalam animasi berikut ini. Ya, ini adalah animasi yang berkaitan dengan grafik Y sama dengan sin X. Jadi ini sudut pada saat kita mempelajari cara membuat sudut itu selalu memutar dari sumbu X positif ke kiri berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ya, ini ya kira-kira model grafik dari fungsi Y sama dengan sin X ini begini nih. Modelnya seperti ini, namanya satu periode dari 0 sampai 2V atau dari 0 sampai 360 derajat. Jadi saya ulangi. Jadi untuk X sama dengan 0, nilai Y-nya 0. Terus untuk X sama dengan 90. Nah, ini nilai Y-nya paling tinggi ini. Ya, nilainya sama dengan 1 karena sin 90 itu sama dengan 1. Terus X sama dengan 180. Ya, ini nilai Y-nya 0 karena sin 180 itu sama dengan 0. Terus untuk X sama dengan 270, kita peroleh nilai Y itu sama dengan min 1. Jadi untuk X sama dengan 3V/2 atau 270 itu, sin 270 itu sama dengan min 1. Seterusnya untuk X sama dengan 360, ini sudah satu periode. Nilai Y itu sama dengan 0. Jadi di sini nilai sin 360 sama dengan 0. Jadi inilah grafik dasar dari fungsi Y sama dengan sin X. Di sini nilai-nilai X dinyatakan dalam V, 0, V/2, V, 3V/2, dan 2V. Jadi di sini V/2 itu 90, kemudian V itu 180, 3V/2 270 derajat, dan 2V itu sama dengan 360. Jadi batas-batas kuadran di sini nanti kita pelajari ada 4 kuadran. Dari 0 sampai 90 itu kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai 270 kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat itu kuadran 4. Kita lihat lagi animasi untuk grafik cos. Nah, jadi untuk X sama dengan 0, Y-nya 1. Untuk X sama dengan 90, Y-nya 0. X sama dengan 180, Y-nya min 1. X sama dengan 270, Y-nya 0. Kemudian kalau kita lanjutkan ini, X sama dengan 360, Y-nya 1. Saya ulangi. Ya, untuk X sama dengan 0 ini sin 0 itu sama dengan 1. Ingat cos 0 sama dengan 1. Jadi pada saat X sama dengan 90, nilai cosnya di sini sama dengan 0 atau cos 90 sama dengan 0. Berlanjut lagi, pada saat X sama dengan 180,
Y sama dengan min 1. Ini min 1 ini karena cos 180 sama dengan min 1. Berikutnya Y sama dengan 270. Nah, nilai Y lagi 0. Berikutnya untuk X sama dengan 360, cos 360 sama dengan 0. Nah, ini satu periode. Untuk grafik tangen, perhatikan grafik dasar dari fungsi Y sama dengan tangen X. Jadi untuk X sama dengan 0, tangen 0 itu 0. Untuk X sama dengan 90, tangen 90 hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi kalau kurang sedikit dari 90, umpamanya 89,99, tangen 89,99 hasilnya sama dengan positif tak hingga. Sedangkan kalau lebih dari 90, lebih sedikit, umpamanya 90,0001 derajat, hasilnya sama dengan min tak hingga. Makanya grafiknya begini. Nah, begitu juga kalau X sama dengan 270, kurang sedikit dari 270 derajat, hasilnya jadi positif tak hingga. Dan kalau lebih sedikit dari 270 derajat, nilainya menjadi min tak hingga. Nah, inilah model grafik tangen. Nah, selanjutnya, ini grafik sinus. Grafik Y sama dengan sin X ini tidak terbatas ini dalam satu periode, tapi ini beberapa periode. Ya, ini beberapa periode ini. Nah, terus ini ada grafik cos yang warna putih, kemudian grafik sini nih yang warna kuning. Terus ini sudah digabung dengan grafik tangen. Jadi ini tidak dibatasi dalam satu atau dua periode saja, tapi ini beberapa periode. Ya, kita kembali ke sini. Jadi yang pertama yang mau dipelajari grafik sin. Sekali lagi modelnya seperti ini. Grafik sin mula-mula dia naik saat X sama dengan 90 derajat, hasilnya paling tinggi. X sama dengan 180 derajat, hasilnya 0. X sama dengan 270 derajat, hasilnya min 1. Dan X sama dengan 360 derajat, hasilnya 0. Ini grafik Y sama dengan sin X untuk X sama dengan X untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360. Ini namanya satu periode. Terus untuk grafik fx sama dengan cos X atau Y sama dengan cos X, ya sebagaimana digambarkan tadi, modelnya seperti ini. Ini Y sama dengan cos X. Ini X nya dinyatakan dalam bentuk V, 0, V per 2, V, 3V per 2, dan 2V. Jadi coba perhatikan baik-baik bahwa yang jadi patokan dalam menggambar grafik fungsi trigonometri, baik itu sin, cos maupun tangen, adalah ini nih, batas-batas kuadran ini. X sama dengan 0, X sama dengan 90, X sama dengan 180, X sama dengan 270, X sama dengan 360. Ini juga X sama dengan 0, ini V per 2 atau 90 derajat, ini V atau 180 derajat, ini 3V per 2 atau 270 derajat, dan ini 2V atau 360 derajat. Kemudian untuk grafik fx sama dengan tangen X, ya kita juga sudah belajar sebelumnya. Jadi ini terbagi 4 kuadran, dari sini ke sini, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi ini mula-mula naik pada saat mendekati 90, itu nilainya jadi tak hingga. Lebih dari 90 sedikit itu nilainya minta hingga, kemudian naik melalui titik 180 derajat, 0, karena ya tangen 180 itu sama dengan 0. Kemudian naik lagi,
mendekati tak hingga lagi pada saat X hampir sama dengan 270 derajat. Dan lebih sedikit dari 270 derajat nilainya jadi min tak hingga. Sampai memotong lagi sumbu X di titik 360 derajat, 0. Jadi ini grafik tangen dalam interval 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi sekali lagi dalam menggambar grafik fungsi trigonometri yang perlu diperhatikan adalah ya titik-titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Umpamanya ya di sini kita menggambarnya dalam menggunakan sumbu X dan sumbu Y, maka tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan nilai-nilai X dan Y pada batas-batas kuadran. Jadi batas-batas kuadrannya ini X sama dengan 0, X sama dengan 90, X sama dengan 180, X sama dengan 270 derajat, X sama dengan 360 derajat. Ini kalau hanya sampai 360 derajat atau hanya satu periode. Tapi kalau grafik itu membutuhkan lebih dari satu periode, kita lanjut lagi 360 ditambah 90 karena ini panjangnya 90, 360 tambah 90 450, tambah lagi 90, 540 dan seterusnya. Yang berikut, tentukan nilai-nilai Y pada ujung-ujung interval. Nah, jika ditentukan, jadi ujung-ujung interval sebelah kiri dan sebelah kanan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Gambarlah grafik Y sama dengan sin 2X kurang 30 derajat dalam interval 0 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 360 derajat. Nah, mula-mula kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan mengambil Y sama dengan 0. Jadi untuk Y sama dengan sin 2X kurang 30 derajat, kalau kita ganti X-nya sama dengan, kita ganti Y-nya sama dengan 0, kita peroleh bahwa sin 2X kurang 30 derajat itu hasilnya sama dengan 0. Jadi sin 2 kali 2X kurang 30 derajat itu sama dengan sin 0. Kenapa dibuat lagi sin 0 di sini? Karena ya ini menyelesaikan persamaan sin. Kalau di sebelah kiri menyatakan sin sekian, harus juga sebelah kanan menyatakan sin sekian supaya mudah dicari nilai-nilai X-nya. Jadi karena X karena 0 itu berasal dari sama dengan sin 0, maka ruas kanan harus diganti sama dengan sin 0. Berarti nanti untuk menemukan nilai X-nya mudah. Tinggal kita mencari nilai X dari 2X kurang 30 sama dengan 0 derajat. Jadi 2X kurang 30 derajat sama dengan 0 derajat. Ya. Nah, perhatikan bahwa jadi untuk menyelesaikan persamaan 2X kurang 30 derajat sama dengan 0 derajat yang ini. Jadi ada dua kemungkinan di sini untuk menyelesaikan sin 2X kurang 30 derajat sama dengan sin 0 derajat. Ada dua penyelesaian. Yang pertama, 2X kurang 30 derajat sama dengan 0 ini. Kemudian yang kedua, 2X kurang 30 derajat sama dengan 180 kurang 0. Jadi ini yang pertama, ini di kuadran 1, ini yang kedua kuadran 2. Ingat bahwa nilai sin itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Maka untuk menyelesaikan persamaan sin itu diselesaikan di kuadran 1 dan kuadran 2. Mari kita lihat yang di kuadran 1, 2X kurang 30 derajat sama dengan 0 ditambah K kali 360. Dari mana 360? K kali 360? Karena periode dari sin itu kita sudah dapatkan sebelumnya bahwa periodenya itu berulang-ulang 360 derajat. Jadi kalau sudah 360 derajat sama dengan 0 lagi, berulang lagi seperti itu. Jadi nanti K di sini kita ganti dengan bilangan bulat. 1 periode. 2 berarti 2 periode dan seterusnya. Jadi kalau 2X kurang 30 derajat sama dengan 0 derajat tambah K kali 360 derajat, kita akan dapatkan 2X sama dengan 30 derajat tambah 0 derajat tambah K kali 360 derajat. Kedua ruas dari persamaan ini kita tambah dengan 30 derajat. Yang apabila disederhanakan hasilnya menjadi ya
30 tambah 0 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai-nilai X-nya. X sama dengan 15 derajat kalau K-nya sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 15 derajat tambah 180 kalau K-nya 1. Jadi ini yang kita perhatikan. Kita tinggal mengganti K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Atau menggunakan bilangan bulat. Tidak boleh menggunakan bilangan pecah. Jadi X berikutnya adalah 15 derajat tambah 180 derajat sama dengan 195 derajat. Jadi grafik memotong sumbu X di titik 15 derajat, 15 derajat, 0, karena Y-nya 0, dan 195 derajat, 0. Ya, ini. Yang berikut, untuk yang kedua, yang di kuadran 2, 2X kurang 30 derajat sama dengan 180 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau ini kita sederhanakan, hasilnya akan menjadi 2X sama dengan 210, dari mana 210, 30 derajat tambah 180, ditambah K kali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 105 derajat tambah K kali 180. Kedua ruas kita bagi 2. Nah, di sini kita akan memperoleh X1-nya 105 derajat untuk K sama dengan 0. Kemudian X2-nya sama dengan 285 derajat kalau K-nya 1. Jadi 180 ditambah 105 derajat sama dengan 285 derajat. Jadi titik potong grafik berikutnya dengan sumbu X kita bisa dapatkan yaitu 105 derajat, 0. Jadi tadi Y-nya 0. Dan 285 derajat, 0. Jadi sini ada 4 titik potong dengan sumbu X. Terus grafik memotong sumbu Y apabila X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 derajat kita. Kalau ini mudah, tinggal kita ganti saja X sama dengan 0. Jadi 2 kali 0. 2 kali 0 itu 0. 0 kurang 30 min 30. Sin min 30 sama dengan min sin 30. Ya, ini ingat lagi pelajaran yang lalu. Perbandingan trigonometri untuk sudut negatif. Jadi sin min theta sama dengan min sin theta. Sin min 30 sama dengan min sin 30. Sedangkan sin 30 sendiri hasilnya sama dengan 1/2. Jadi sini Y sama dengan min 1/2. Maka diperoleh titik potong grafik dengan sumbu Y itu di titik 0, min 1/2. Langkah berikutnya yaitu menemukan nilai-nilai X dan Y pada batas-batas kuadran. Jadi dalam hal ini batas-batas kuadrannya kita pilih X sama dengan 0, X sama dengan 90 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 360 derajat, dan seterusnya kalau masih dibutuhkan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat. Jadi yang pertama, 2X kurang 30 derajat itu sama dengan 0. Jadi ini 2X kurang 30 derajat disamakan dengan 0, batas pertama. Setelah ini diselesaikan, kita dapatkan X sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Dan Y-nya 0. Ingat, sin 0 sama dengan 0. Sin 2 kali 15, ingat, sin 2 kali 15 itu sama dengan 30 kurang 30, berarti 30 kurang 30 kan 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Nah, yang berikut 2X kurang 30 disamakan dengan 90. Di sini nanti kita dapat X-nya 60. Dan Y-nya 1. Dari mana 1? Mudah. Sin 90. Jadi ini 2X kurang 30 sama dengan 90. Sin 90 itu 1. Mudah dihitung. 60 mudah. 90 tambah 30, 120 bagi 2 sama dengan 60. Ini dan seterusnya ke bawah. Ingat baik-baik ini supaya kita tidak terlalu susah dalam melakukan perhitungan. Jadi ini dan seterusnya ke bawah kita tinggal menambahkan 90
dari nilai sebelumnya. Jadi 0 tambah 90, 90. 90 derajat tambah 180, tambah 90 sama dengan 180 derajat. 180 derajat tambah 90, 270 derajat. Dan seterusnya. Dan seterusnya berhenti pada saat nilai X diperoleh melewati batas interval. Jadi batas intervalnya di sini mulai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau sudah lewat dari 360 derajat atau kurang dari 0, maka X-nya tidak dipakai lagi di situ karena di luar daerah interval. Nah, ini juga X-nya ini teratur. Jadi supaya tidak terlalu susah dalam perhitungan, tidak perlu begini. 2X kurang 30 derajat sama dengan 360. Berapa X-nya? 2X sama dengan 360 tambah 30. Berarti 390. 390 dibagi 2, 195. Nah, itu kan susah. Ini teratur juga ini. Ini cukup kita lihat selisihnya. Ini 60 kurang 15, 45. Berarti ini hanya tambah-tambah 45 ke bawah. 15 tambah 45, 60. 60 tambah 45, 105. 105 tambah 45, 150. Jadi ini tinggal ditambah 45. Dari mana 45? Ini tadi, ini jaraknya 90. Tapi karena di sini X-nya dikali 2, makanya ini yang jaraknya 90 dibagi 2 menjadi 45. Jadi terakhir di sini untuk batas terakhirnya yaitu X sama dengan 330. Ini 630 tidak ditambah lagi 90. Kenapa? Karena nanti diperoleh X lebih dari 360. Jadi kalau ini 330 ditambah 45, kita peroleh X sama dengan 375 di luar batas interval yang ditentukan. Terus sini juga nilai-nilai Y-nya teratur. Ini nilai-nilai Y teratur, perhatikan bahwa sin 0, 0. Sin 90, 1. Sin 180, 0. Sin 270, min 1. Sin 360, 0 lagi. Nah, kembali lagi ke ini teratur sama lagi dengan yang ini. 360 sama dengan 0 lagi. Ya, sama dengan 0 lagi. Dari sini lagi. 360 tambah 90 sama dengan 0 tambah 90, 90. Sin 0, 0. Sin 90, 1. Sin 180. Jadi ini 540 ini sama dengan 360 tambah 180. Jadi 360-nya sama dengan 0. 360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Jadi 360 ditambah 180 sama dengan 180. Makanya sin 180 sama dengan 0. Sin 270 sama dengan min 1. Ya, ini teratur 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1. Yang terakhir, menentukan nilai-nilai Y di ujung-ujung interval. Untuk X sama dengan 0, berapa Y-nya? Untuk X sama dengan 360, berapa Y-nya? Tinggal dimasukkan dalam persamaan. Jadi kalau X sama dengan 0, terus Y sama dengan sin 2 kali sin 2X kurang 30, ganti X-nya 0, diperoleh sin min 30. Nah, ini kita sudah dapatkan pada saat menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Hasilnya sama dengan min 1/2. Terus untuk Y sama dengan, jadi ini nanti Y sama dengan min 1/2, jadi grafik memotong sumbu Y di 0, min 1/2 seperti yang dipelajari sebelumnya. Jadi nilai Y pada ujung kiri, ujung sebelah kiri interval adalah Y sama dengan min 1/2. Untuk X sama dengan 360, ujung kanan, berapa nilai Y-nya? Tinggal dimasukkan. Jadi Y sama dengan 2 kali 360 kurang 30. 360 itu sama dengan 0, satu putaran penuh. Jadi sin 0 kurang 30 sama dengan sin min 30 sama dengan min sin 30. Ini sudut negatif.
Jadi sama dengan min sin 30 sama dengan min 1/2. Jadi grafik melalui titik 360 derajat, min 1/2. Nah, sekarang tinggal dilukis grafiknya. Grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi batas kuadran itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 2 periode berarti satu periode itu ada 4 batas kuadran, dikali 2 menjadi 8. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya batas-batas titik potongnya dengan sumbu koordinat. Jadi sumbu Y ada di sini, sumbu X ada di sini, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai titik-titik balik maksimum dan minimumnya. Nah, ini contoh grafik dari Y sama dengan sin 2x kurang 30 derajat. Jadi sini ini kurang sinnya ini salah ini, jadi harusnya ini Y sama dengan sin dalam kurung 2x kurang 30 derajat. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini contoh kedua, ini grafiknya ada, mau ditentukan bagaimana persamaannya. Nah, untuk soal ini soal pilihan ganda. Jadi grafiknya seperti ini. Tentukan persamaannya, atau ya persamaan grafik pada gambar di atas adalah bagian A, yang mana yang cocok. A, Y sama dengan min 2 sin 3x tambah 60 derajat. B, Y sama dengan 2 sin 3x kurang 45 derajat. C, Y sama dengan min 2 cos 3x tambah 15 derajat. D, Y sama dengan 2 sin 3x kurang 30 derajat. Dan E, Y sama dengan min 2 sin 3x tambah 45 derajat. Jadi untuk soal ini lebih mudah, kita periksa titik-titik yang dilewati. Kita hanya memeriksa titik-titik yang dilewati. Pertama kita periksa kalau X-nya 0. Ini yang paling kecil, X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya min akar 2. Nah, jadi untuk X 0, kalau X-nya diganti 0, ini bagian A salah. Kenapa? Karena 3 kali 0. 3 kali 0 ini 0. 0 tambah 60, 60. Sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 kali min 2. Hasilnya sama dengan min akar 3 ya. Berarti ini salah ini. Harusnya di sini min akar 3 supaya ini jawaban A ini benar. Terus yang bagian B, ganti X-nya 0. 3 kali 0, 0. 0 kurang 45, 45. Sin 45 derajat itu, sin min 45 derajat adalah min 1/2 akar 2. 2 kali min 1/2 akar 2 hasilnya sama dengan min akar 2. Ini bagian B benar. Terus bagian C, 3 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 15. 0 tambah 15 itu sama dengan 15. Cos 15, ini cos 15 dikali dengan min 2 ini bukan sama dengan min akar 2. Ya, kalau kita hitung baik-baik, ini karena min akar 2, ini berasal dari sudut khusus, sedangkan 15 derajat bukan sudut khusus. Ini salah ini. Terus yang bagian D, 3 kali 0, 3 kali 0, 0. 0 kurang 30, min 30. Sin min 30, min 1/2. 2 kali min 1/2, min 1. Nah, sini juga salah. Seandainya sini min 1, maka pilihan D benar. Ini juga salah ini. Yang bagian E, 3 kali 0, 3 kali 0, 0. 0 tambah 45, 45. Sin 45, 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 kalau dikali min 2, hasilnya sama dengan min 1 akar 2 atau min akar 2. Berarti pilihan E juga ini benar untuk X sama dengan 0. Nah, berarti ada dua jawaban yang yang benar. Nah, gimana selanjutnya? Tinggal kita periksa untuk X sama dengan 15. Kalau X sama dengan 15 derajat, kita dapat Y-nya 0.
Ya, bisa juga menggunakan 45 derajat atau 75 derajat atau 105 derajat atau 145 derajat. Cuma di sini angkanya lebih besar, lebih enak menghitungnya kalau kita menggunakan angka yang paling kecil. Nah, ini tadi menggunakan angka 0 mudah. Setelah angka 0 yang lebih kecil adalah 15 derajat. Kita langsung ke bagian B. Karena ini bagian A sudah salah, kita langsung ke bagian B. 3 kali 15. 3 kali 15 ini kan 45. 45 kurang 45 itu 0. Sin 0 itu 0. 2 kali 0, 0. Jadi, Y-nya 0. Benar. Pada saat untuk X sama dengan 15 derajat, Y-nya 0. Jadi, sini benar. Terus yang terakhir, bagian E. Tidak usah kita periksa ini bagian C dan D. Hanya melelahkan saja. Kita cukup memeriksa bagian E-nya untuk X sama dengan 15. 3 kali 15 berarti 45. 45 tambah 45, 90. Sin 90 itu sama dengan 1. 2 kali min 1, min 2. Di sini bukan min 2, tapi 0. Berarti ini jawaban E-nya salah. Nah, arti persamaan grafik fungsi yang gambarnya seperti ini atau grafiknya seperti ini adalah Y sama dengan 2 sin 3X kurang 45 derajat. Nah, berarti jawabannya adalah bagian B. Nah, demikianlah ada dua contoh materi yang berkaitan dengan bagaimana grafik fungsi trigonometri secara khusus dalam pembelajaran kali ini. Ya, sudah dijelaskan bagaimana dasar-dasar yang akan kita gunakan dalam menggambar grafik fungsi trigonometri. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui video ini ya bisa dipahami oleh para siswa dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi trigonometri. Sekian dan terima kasih.